Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu doa bukan sekedar kata-kata. Ya, doa bukan sekedar kata-kata. Kita melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Bolehkah kita membaca bergantian? Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Saya membaca ayat yang ke-5, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-6, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu ganti ikan? Bersama-sama ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar tentang doa, saudara-saudara. Tetapi coba kita berimajinasi, saudara. Jikalau suatu kali ada robot yang luar biasa dan ternyata robot itu sudah ada di Jepang, saudara. Dikatakan di sini ada robot yang dinamai Mindar, begitu ya. Mindar ini robot pendeta asal Jepang, saudara. Ya, ini pendetanya pendeta Buddhis, begitu ya. Di kuil Kodaji Jepang ada sebuah robot pendeta bernama Mindar yang bertujuan membuat masyarakat itu bisa ikut beragama Buddha, dan kemudian robot itu bisa ceramah bahkan tanya jawab, saudara ya, diskusi tentang topik-topik ya yang menarik tentang agama mereka. Nah, ini ditujukan untuk kalangan milenial ya yang sudah tidak tertarik lagi dengan kerohanian di sana, saudara. Tetapi saya coba memikirkan jikalau hari ini saudara ada robot Kristen, saudara ya. Lalu kemudian dia menaikkan doa kepada kita, menaikkan doa kepada saudara. Kira-kira saudara apakah doanya dijawab oleh Tuhan? Ya, dan doanya setelah dia mendoakan saudara, mendoakan saya, ditutup dengan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bahkan bisa berulang-ulang doa Bapa kami-nya, saudara ya. Apakah doa itu akan dijawab oleh Tuhan? Menurut saudara, akankah dijawab? Saudara, jelas saudara ya, jawabannya adalah tidak dijawab, saudara ya. Tidak dijawab, yang berdoa robot, saudara ya. Nah, kenapa saudara? Karena saudara, Tuhan ya akan menjawab doa dan sekaligus memperhatikan siapa orang yang berdoa. Jadi Allah kita adalah Allah yang memperhatikan siapa orang yang berdoa. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa doa bukan sekedar kata-kata. Siapa yang berdoa? Ya, lalu bagaimana dia berdoa? Sikap seperti apa yang dia naikkan kepada Tuhan ketika dia berdoa? Lebih daripada kata-katanya.
Kata-kata sampaikan, tetapi dari balik kata-kata itu pesan apa di dalam hatinya yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Nah saudara, kita belajar pada hari ini perikop yang barusan kita baca dan kelanjutan sebenarnya dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa yang sangat familiar. Tetapi menariknya di sini Yesus tidak memerintahkan murid-murid untuk berdoa Bapa kami berulang-ulang, melafalkannya, menghafalkannya seperti robot, saudara-saudara. Tidak. Tetapi yang menarik di sini kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, berarti artinya apa? Setelah kamu doa ini, ada sesuatu message yang penting ini. Kamu harus mengerti akan hal ini. Seolah-olah Yesus yang berkata bahwa aku memperhatikan siapa orang yang berdoa. Bukan sekedar kata-kata. Seolah-olah Yesus juga ingin berkata bahwa aku memperhatikan doamu. Dan aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Tetapi dikasih tanda bintang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan yang berlaku ini yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita akan melihat satu persatu saudara. Bagaimana ketika kita berdoa kemudian Tuhan mengabulkan doa kita. Saya percaya di sini ada banyak jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Tetapi saya juga percaya ada banyak doa yang saudara sudah naikkan, tetapi kok Tuhan sepertinya tidak mengabulkan doa saudara. Bahkan saudara sudah menaikkannya sekian lama dan kemudian mungkin sudah stop. Oke, stop deh. Ya, kayaknya enggak dikasih sama Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama saudara ya, syarat dan ketentuan yang berlaku seperti apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama saudara, ketika kita memintanya dengan tidak malu. Ya, ketika kita memintanya dengan tidak malu. Nah, dalam perumpamaan tadi yang kita baca bersama, ada seorang ya yang bersahabat, kemudian mendadak dikunjungi oleh sahabatnya pada tengah malam, saudara-saudara. Tradisi Israel pada saat itu, hospitality adalah bagian yang sangat amat penting. Ada tamu datang di rumah, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Harus disambut, harus dikasih makan, harus diperlakukan yang terbaik. Nggak bisa sembarangan datang lalu tidak ada apa-apa di rumah. Nah itu sebabnya saudara, si pemilik rumah wajib menyediakan makanan. Ya, kalau bisa makanan yang enak, ya paling tidak ada beberapa potong roti, begitu ya. Nah, saudara sambil makan, sambil ngobrol, menceritakan keadaannya, sambil doa sama-sama, kemudian tamu itu kemudian pamit dan kemudian dia berkata thank you ya, ini luar biasa sekali ya. Aku disambut dengan seperti ini, diberikan makanan minuman yang enak sekali. Dan kemudian si pemilik rumah juga, waduh senang sekali ya. Masakan yang dia sudah siapkan, dia masak mungkin dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Ketika ngelihat makanannya habis di sana, waduh makananku enak gitu ya. Aku sudah masak ini dan ternyata disantap dengan sampai habis ya. Sebutir nasi pun sudah lenyap gitu ya. Sampai habis semua dan itu mendatangkan sukacita bagi pemilik rumah. Nah saudara-saudara, tetapi yang dikisahkan di sini waktu si sahabat ini dia datang ya. Tidak ada persediaan apa-apa di rumahnya. Ya maklum, datangnya tengah malam, nggak ngomong-ngomong begitu ya. Nah ingat saudara, zaman dahulu saudara, belum ada pizza delivery 24 jam McD dan sebagainya, apalagi ada GoFood. Nggak ada saudara ya. Jadi nggak bisa ini, bagaimana ya untuk mendatangkan makanan, orangnya sudah ada sini gitu ya. Nah saudara, ini tidak mungkin saudara kalau tidak meminjam kepada tetangganya ya, orang-orang terdekatnya atau sahabatnya yang lain. Tidak mungkin, harus mendapatkan roti beberapa potong dan baru kemudian disuguhkan kepada temannya. Wah, ini dia nih saudara ya. Kemudian dia datang malam-malam kepada tetangganya. Dan ingat saudara, pada saat itu ketika sudah tidur nyenyak, pintu sudah tertutup rapat, nggak bisa di miss call, nggak bisa di WhatsApp saudara, dan harus mau nggak mau diapain, gedor-gedor pintu. Ayo bangun gitu ya, gedor-gedor pintu ya. Kalau misalnya belum bangun juga lebih kencang lagi dia ketuk-ketuk pintunya saudara ya. Dan sangat mungkin saudara itu satu keluarga mendengar ya bunyi ketukan pintu dan mungkin teriakan dari luar. Dan kemudian dia
kemudian teriak lagi, dia ketuk lagi lebih kencang saudara, dan kemudian begitu dibuka pintu saudara-saudara ya, lu gitu ya kira-kira ya, kenapa? Kaget ya, siapa yang kecelakaan? Siapa, kenapa? Pinjam 3 roti dong. Nah saudara, 3 roti, bangunin gua malam-malam kayak begini gitu. Nah ini lu, gua ada tamu, nggak ada makanan di rumah. Please, tolong 3 roti aja. Ntar aku balikin, balikin 6 deh, gitu ya. Ada bunganya barangkali ya, aku balikin 2 kali lipat. Please, ini nggak ada makanan. Aduh, dia kucek-kucek mata sampai kepala agak pusing-pusing karena bangun tengah malam, saudara. Dikira kecelakaan, ternyata hanya pinjam roti. Saudara, kemudian dikasih roti tersebut. Makasih, ya. Kalau kira-kira saudara dikunjungi teman saudara seperti ini, sahabat saudara, kira-kira dibukakan pintu atau tidak? Ya, saudara, saya mikir-pikir ya, kayaknya mikirnya perlu lama ya. Dibukakan pintu nggak? Pinjam 3 roti seperti ini ya, atau minta Indomie kira-kira berapa bungkus? Kira-kira saudara bukakan pintu atau tidak? Kemungkinan besar jawabannya tidak. Ya, kemungkinan besar jawabannya tidak. Hal yang remeh. Dan kemudian mengganggu, sangat berat sekali ya kondisi seperti ini. Tetapi yang menarik di sini saudara, perikop ini ya menjelaskan tetangga itu kemudian bangun. Lalu kemudian memberikan 3 potong roti kepada sahabatnya itu. Kenapa sampai bangun begitu? Nah saudara, bukan karena persahabatan, kasih persahabatan bukan saudara. Tetapi jawabannya karena si sahabatnya itu tidak malu membangunkannya, ya, tidak malu untuk mengetuk pintu rumahnya. Kita lihat di sini, saudara ya. Lukas 11 ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu, wajarnya sih nggak mau bangun ya. Sekalipun ia nggak mau bangun, adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, perhatikan di sini. Karena apa dia bangun? Bukan kasih persaudaraan. Bukan belas kasihan, nggak punya roti 3 begitu ya. Udah. Tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, maka dia bangun, saudara. Saudara, ini menarik sekali, saudara. Barangkali saudara langsung bertanya-tanya ya, apa sih inti daripada cerita ini? Apa inti perumpamaan ini, saudara? Jelas, saudara, bukan kita diajak untuk meminta sahabat kita tengah malam datang ke rumahnya, lalu kita minta pinjam makan atau pinjam uang, saudara, dengan tidak malu. Bukan itu, saudara ya. Stop jadi sahabatku, kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu bukan? Nah, saudara, apalagi datang kita tengah malam, kita gedor-gedor rumahnya, mungkin saudara, saya jamin security kompleks akan mendatangi saudara. Lalu kemudian udah pulang-pulang, ini sudah malam ya, tidak kamu lakukan seperti ini, tidak sopan sekali. Tetapi apa saudara yang menjadi inti daripada cerita ini? Inti daripada cerita ini adalah dengan cara yang tidak malu seperti inilah seharusnya kita datang berdoa, meminta kepada Bapa. Tuhan kita bukan seperti teman yang gak mau diganggu oleh temannya. Tuhan kita siap diganggu. Jikalau ada seorang teman yang akhirnya rela dengan terpaksa mau memberikan permintaan temannya karena memintanya dengan tidak malu, betapa Tuhan jauh lebih menanggapi permintaan kita. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ingin kita mengganggu dengan tidak malu. Kenapa seperti ini, saudara-saudara? Jelas, saudara, jawabannya. Karena Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Siapa di sini yang pernah diganggu waktu tidur sama anak-anak saudara? Sering bukan? Waktu anak masih kecil dan luar biasa. Tim Keller berkata begini,
Satu-satunya orang yang berani membangunkan raja pada jam 3 pagi untuk minta segelas air adalah seorang anak kecil raja. Dan kita punya akses itu untuk datang kepada Bapa. Raja yang kaya raya, raja yang terhormat, gak sembarangan orang bisa datang, saudara-saudara. Tetapi satu anak kecil raja itu, dia akan datang. Pak, haus, minta air dong. Dan raja akan terbangun, lalu mengambilkannya segelas air sambil memeluknya. Dan itulah anak raja. Dan kita anak Bapa, saudara. Kita adalah anak-anak Allah yang punya akses seperti itu. Sehingga saudara-saudara kita bisa berrelasi dengan Bapa. Bukan dengan relasi yang formal, bukan berelasi dengan banyak aturan, tetapi kita berelasi dari hati ke hati. Sehingga saudara di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak malu di dalam meminta adalah aspek yang sangat penting di dalam doa. Tidak malu di dalam meminta adalah aspek yang sangat penting di dalam doa. Dan oleh sebab itu Yesus menambahkan, mintalah, carilah, ketuklah. Ditambahin lagi saudara-saudara, artinya apa? Artinya saudara, ini kalimat perintah, sudah perintah dalam bahasa aslinya terus menerus. Jadi artinya apa? Begitu sudah cari, sudah ketuk, lalu tidak mendapatkannya, lalu kemudian cari lagi. Kalau engkau belum mendapatkannya, ketuk lagi. Kemudian cari lagi. Hari ini belum mendapatkannya, besok ketuk lagi, cari lagi, ketuk lagi. Terus seperti itu saudara. Kalau demikian, saya dapat menyimpulkan ini bukan hanya tidak malu, tetapi menjadi tidak tahu malu untuk datang kepada Bapa. Barangkali kita terlalu sopan datang kepada Tuhan, bukan? Tetapi ini menarik, saudara. Suruh kita berdoa dengan tidak malu. Kenapa? Pertanyaannya, kita menolak malu datang kepada Tuhan. Barangkali hari ini kita terlalu sopan. Barangkali hari ini kita banyak malu ketika minta kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa pemikiran yang saya coba pikirkan ketika kita datang dengan malu-malu kepada Tuhan. Mungkin yang pertama saudara, kita berpikir bahwa kita sedang meremehkan kemurahan hati Sang Raja yang kaya raya. Kenapa saudara dan saya malu? Jangan-jangan si raja itu pelit. Seolah-olah kita bisa berkata begini, kaya sih kaya, tapi pelit. Dan seringkali saudara-saudara, ketika kita datang kepada raja yang kaya raya itu, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan permintaan kita akan ditolak. Tetapi di balik itu kita bisa berkata, si raja itu tidak murah hati. Jadi kita malu akhirnya. Jadi akhirnya terlalu sopan. Nah saudara-saudara, apakah itu yang ada di dalam hati kita? Dia pemilik alam semesta beserta segala isinya. Saudara, dia menciptakan dunia ini, semuanya dia miliki, bukan? Tetapi apakah kita datang, kita meminta kepada dia, kita memohon kepada dia? Seharusnya kita datang kepada dia dengan segala keinginan, segala permohonan kepada dia. Kita tidak perlu malu kepada Tuhan. Kita tidak perlu terlalu sopan kepada Tuhan. Tanda kutip, ketika kita datang meminta. Tetapi saya juga memikirkan saudara, apakah ada yang lain di dalam pikiran kita? Kenapa kita menolak malu ya untuk meminta kepada Tuhan? Atau jangan-jangan yang kedua adalah kita sedang merasa diri mampu melakukannya tanpa bantuan Sang Raja. Saya merasa mampu. Saya merasa mapan. Ngapain saya berdoa? Padahal doa Bapa kami mengajarkan kita, berikanlah
makanan kami pada hari ini secukupnya. Our daily bread. Ini pakainya makanan itu pakai roti. Dan kemudian ketika kita berkata bahwa hari ini kita minta makanan yang secukupnya, artinya besok kita harus minta lagi. Kita harus cari lagi. Kita harus ketuk lagi. Tetapi seringkali saudara, apakah besok kita minta lagi? Apakah besok bulan depan kita minta lagi? Bahkan kita dalam hati berkata, 1 tahun persediaan makanan masih ada. Sehingga kita bisa merasa bahwa tak perlu aku banyak meminta. Cukup ketika stok disediakan aku meminta, tetapi bulan-bulan berikutnya stok persediaan makanan masih ada. Tunggu habis ya Tuhan. Sedangkan our daily bread itu berkata bahwa aku butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa bantuan Sang Raja, aku tak mampu hidup. Tanpa makanan yang disediakan oleh Tuhan, aku tidak mampu bekerja. Tanpa persediaan yang Tuhan berikan, udara apapun itu yang Tuhan kasih, kesehatan kepada saudara dan saya, aku tidak mampu menjalani hari ini. Itu seharusnya yang muncul dalam hati kita. Makanya kita diminta untuk terus minta, terus cari, terus ketuk. Dan kemudian setelah hari ini kita bisa survive di dalam hidup kita. Besok minta lagi, cari lagi, ketuk lagi, Tuhan tolong. Dan disitulah kita melihat bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang bergantung kepada Bapa. Bapa tersenyum, ini betul anak-anakku. Karena apa? Karena anak-anakku bergantung penuh kepada aku. Yang kedua, saudara. Kalau doa ini hanya berhenti di sini, saudara, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ya, kita nggak malu meminta, ayo minta semuanya. Saudara bayangkan anak-anak saudara minta main di jalanan, main game terus ya, papi mami nggak usah belajar ya. Ayo terus minta ya, mainan semua dikasih, saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita bisa salah berdoa, bukan? Nah, saudara, yang kedua adalah, poin saya adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara, kita bisa menjadi salah berdoa, saudara, kalau tidak ada ayat yang ini. Kalau berhenti dengan tidak malu meminta, saudara. Tetapi ayat ini mengajarkan, ayo kenali dengan benar. Apakah engkau sudah meminta dengan benar? Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kamu gak minta ya kamu gak memperoleh apa-apa. Tetapi, atau kamu berdoa juga kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tidak berdoa dan salah berdoa. Ini menjadi bagian yang penting, saudara, agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya seringkali ada orang yang giat berdoa tetapi salah berdoa. Kita seringkali salah meminta, bahkan akhirnya kecewa menerima jawaban doa karena belum mengenalnya dengan benar. Nah kita lihat saudara di ayat yang ke-13 di sini. Ini menjadi poin yang penting. Kenapa dikatakan poin yang penting? Karena dikatakan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Gak mungkin seorang ayah begitu ya, dia memberikan racun kepada anaknya. Dia pasti akan memberikan makanan yang bergizi, makanan yang baik kepada anak-anaknya. Tetapi problemnya apakah kita tahu pemberian yang baik itu? Nah di sini dikisahkan, saudara, ada roti dan kemudian jangan-jangan ya kamu menerimanya adalah yang kamu kira adalah batu atau sebaliknya. Nah antara roti dan batu, saudara, ini jangan-jangan kita seringkali tertukar. Problemnya kita tidak mengerti apa yang sebenarnya kita minta. Yang kalau kita minta batu, Tuhan jelas tidak kasih, bukan? Kalau problemnya adalah kita memintanya ular, jelas Tuhan tidak kasih. Kita mintanya kalajengking, Tuhan juga tidak kasih, bukan? Nah di sini
Batu dan roti mirip-mirip ya. Itu anggap yang coklat itu batu, saudara. Anggap ya, bukan roti coklat, saudara ya. Anggap itu batu dan mirip-mirip ya ternyata ya. Nah, kita minta, kita anggap Tuhan, tolong Tuhan, aku mau. Padahal yang kita mau adalah batu, saudara. Tuhan jelas tidak memberikannya. Kenapa? Karena kalau yang jahat aja tahu memberikannya yang baik buat anak-anak. Masa Tuhan kasih yang jelek, yang buruk? Ya jelas Tuhan tidak kasih. Nah ini penting saudara. Yang menarik di sini saudara, kenapa kok Tuhan suruh minta seperti anak kecil yang meminta kepada Bapa? Kenapa tidak langsung aja kita minta yang roti, lalu kita bedakan dengan batu, lalu kemudian kita minta kepada Tuhan dan langsung ada jawaban doa, ada hasilnya. Nah seringkali kita sebagai orang Kristen berpikir demikian bukan? Antara poin yang pertama tadi dan poin 2 seringkali tidak ada kesinambungannya saudara-saudara. Seringkali kita langsung berangkat kepada poin yang kedua ini. Dan saudara ketika kita melihat di poin yang kedua, saudara kita bisa melihat di sini adalah pengetahuan kita tentang Allah. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi saudara, Allah bukan hanya meminta kita untuk punya pengetahuan yang banyak tentang Allah. Tetapi di poin pertama, Allah ingin kita punya relasi dari anak dengan Bapa. Wah ini menarik sekali saudara. Tuhan ingin kita punya relasi. Relasi yang kaya. Relasi yang intim. Sebagai anak kepada Bapa. Dan setelah kita punya relasi, maka relasi itu akan bertumbuh. Relasi itu akan semakin mengenal Dia, makin ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga saudara-saudara kita akan terus bergumul sebenarnya apa yang Tuhan mau. Dan kita terus meminta kepada Tuhan. Seringkali saudara di dalam pertumbuhan rohani kita, begitu kita tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan mau kita, kita langsung stuck berhenti. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita mungkin salah melihat mana batu, mana roti. Tuhan ingin tetap kita punya relasi seperti anak kecil yang meminta kepada Bapa. Terus minta. Jangan relasi itu terputus. Nah, nanti kamu akan mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Terus minta lagi sambil terus belajar firman Tuhan. Dan hari ini banyak orang Kristen yang kaya pengetahuan akan firman Allah. Tetapi miskin relasi dengan Allah. Ngerti doktrin kekristenan. Ngerti tentang Yesus siapa. Ngerti tentang keselamatan itu apa. Tetapi miskin relasi ketika dia berelasi dengan Tuhan. Di sini Tuhan tidak mau itu terjadi. Bukan hanya engkau tahu tentang aku. Tetapi aku mau engkau mendekat. Berelasi dengan aku. Sampai kapan? Sampai kita menemukan apa yang kita tahu dengan apa yang Tuhan tahu. Itu sama. Tim Keller berkata begini. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta jika kita tahu segala sesuatu yang Dia tahu. Problemnya, Dia tahu segala sesuatu, kita tidak tahu segala sesuatu. Itu sebabnya kita merasa, aku minta, Dia tidak memberikannya. Tetapi andai kata, suatu kali kita terus bertumbuh, maka makin memperkecil jarak apa yang saya tahu dengan apa yang Dia tahu. Sehingga pengetahuan kita akan terus bertambah, kita punya relasi, sehingga saudara kita suatu hari kelak, kita tidak mungkin atau tidak akan kecewa ketika kita mendapatkan, karena aku tahu itu yang Dia tahu, sama. Saudara bersyukur banget saudara untuk hal ini. Ketika kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita makin banyak tahu tentang Tuhan.
Tetapi sekaligus kita semakin seperti anak kecil yang bergantung kepada Tuhan. Sehingga anak itu akan makin lama bertumbuh. Dia makin kenal itu yang Papa mau. Adakah setiap kita yang rindu untuk memiliki relasi seperti ini dengan Tuhan? Nah, yang menarik saudara, ketika Tuhan Yesus memaparkan, mengajarkan tentang pemberian yang baik, maka ditutup dengan satu ayat ini, ayat yang ke-13. Dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh, kok tiba-tiba ngomongin Roh Kudus ya? Ini menarik sekali saudara. Kenapa ngomongin batu, ngomongin roti, tiba-tiba ditutup ya? Ditutup dengan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kamu udah tahu pemberian yang, kalau kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Dan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara, di bagian ini seringkali kita ngelihat, loh kok nggak nyambung ya? Kok seperti ini jawabannya daripada Yesus begitu? Nah saudara, ketika kita melihat bagian ini sepertinya aneh, minta roti, lalu kemudian Roh Kudus yang dikasih saudara. Ini artinya dengan hadirnya Roh Kudus, maka relasi anak dengan Bapa itu dimungkinkan terjadi. Yang dimana orang belum terima Roh Kudus, tidak mungkin ada relasi anak dengan Bapa. Anak yang begitu dikasihi Bapa, bukan sekedar dia tahu mana benar, mana salah, tetapi dia betul-betul merasa dikasihi oleh Bapa, merasa dipeluk erat oleh Bapa. Sehingga ada bedanya saudara, orang yang punya Roh Kudus enggak. Mereka mungkin hanya tahu tentang kasih Tuhan, tetapi orang punya Roh Kudus adalah merasa dilelehkan hatinya oleh kasih Tuhan. Dan disitulah saudara, dan dimana ketika pekerjaan Roh Kudus datang saudara, itu yang memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Bapa, sehingga kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tetapi saudara, berapa harga yang harus dibayar ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupmu dan hidupku? Berapa harga yang harus dibayar oleh Bapa? Saudara, di atas kayu salib nama Yesus dicoret dari kartu keluarga Allah. Sehingga kita yang tadinya adalah musuh-musuh Allah kemudian dicatat dalam keluarga Allah. Sehingga kita memanggilnya Bapa. Harganya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia datang ke dunia, dia sebut, aku datang, Bapa mengutus aku. Aku mengerjakan apa yang Bapa minta. Dan aku berdoa kepada Bapa. Terus dia ngomong Bapa, Bapa. Tetapi di atas kayu salib itu saudara, dia mengorbankan dirinya. Harus dicoret dari keluarga Allah. Supaya kita bisa masuk menjadi anak-anak Bapa. Sehingga hari ini engkau dan saya saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Dan bukankah itu pemberian yang bukan hanya baik, tetapi pemberian yang terbaik. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, apa sulitnya engkau ketika menerima kenyataan di dalam hidup ini yang kau minta mungkin bukan roti tetapi batu. Aku tidak memberikan, tapi kamu kecewa terhadap aku yang kamu kira itu roti. Tetapi aku memberikan nyawaku. Aku memberikan hidupku untuk engkau. Dan akulah roti yang sesungguhnya itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sehingga Yesus tahu,
Akan sulit membedakan mana roti, mana batu, mana roti. Maka kadang-kadang kamu bisa kecewa. Tapi aku memberikan jauh lebih daripada roti. Aku memberikan keselamatan. Sehingga di dalam kepastian akan keselamatan ini, engkau bisa menjalani hari-harimu sampai nanti engkau berjumpa dengan Bapa. Masihkah engkau kecewa? Aduh saudara, saya begitu saya melihat bagian ini, saya kadang malu sama Tuhan. Ketika ada banyak doa yang sepertinya Tuhan belum jawab. Tapi Tuhan ingatkan, lihat, aku roti hidup. Di akhir hidupmu sudah aman. Keselamatan aku berikan. Masihkah engkau terus meminta roti di dalam dunia ini yang menjadi prioritas hidupmu? Sehingga ketika engkau kecewa, engkau marah sama aku. Bukankah keselamatan kebutuhan terbesar kita lebih daripada soal roti? Apalagi yang masih kurang? Dan apalagi susahnya aku memberikan roti, ikan, telur. Kalau aku mau, itu mudah bagiku. Aku memberikan keselamatan, roti hidup aku sudah memberikannya. Apa susahnya aku memberikan roti, ikan, dan telur? Tetapi aku memang tidak semudah itu aku memberikannya kepadamu. Supaya engkau sadar, penyertaanku lebih penting ketimbang berkat-berkat yang aku berikan kepadamu. Mungkin juga Tuhan menjawab doa kita, saudara, dengan cara seperti ini. Aku meminta kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kesulitan agar aku kuat. Aku meminta kebijaksanaan, Tuhan memberikan aku masalah agar aku dapat menyelesaikan. Aku meminta keberanian, Tuhan berikan aku bahaya untuk aku atasi. Aku minta kesabaran, Tuhan berikan aku orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Tuhan menjawab doaku, yang kukira batu sebenarnya roti. Yang kukira ular sebenarnya ikan. Yang kukira kalajengking sebenarnya telur. Jangan-jangan Tuhan sudah menjawab doa kita melalui kesulitan-kesulitan hidup itu. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Sekarang apa yang membuat kita masih malu meminta? Pertanyaannya adalah, apakah kita merasa raja yang kaya raya itu pelit dan tidak bermurah hati bagi kita? Sehingga kita terlalu sopan untuk memintanya. Atau kita merasa kita mampu, kita sudah mapan sehingga kita nggak perlu minta. Semua toh saya sudah bisa siapkan semua. Atau saudara pernah dikecewakan dengan jawaban doa yang tidak sesuai. Mana batu, mana roti. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita meminta lagi. Dan ingat, ada roti hidup yang Tuhan sudah berikan buat kita, bukan? Pemberian terbesar. Cari, minta, ketuk lagi kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Mari kita tunduk kepala. Kita menenangkan hati.